Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai Arbitrum ya, atau ARB. Kita akan bahas mengenai positifnya apa, ARB itu apa. Sebenarnya kita sempat bahas di beberapa video yang lalu. Kalau teman-teman lihat di channel saya bahas khusus untuk Arbitrum. Tapi di video kali ini kita bahas video update-nya, karena dia sempat mengalami kenaikan dan secara harga dia lagi sedikit mengalami penurunan nih. Jadi banyak teman-teman yang request update dan potensi di tahun 2024 itu bagaimana. So we will talk about Arbitrum ya lebih dalam lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau request video seperti ini, jangan lupa untuk like-nya juga ya. Untuk nextnya mungkin kita targetkan 420 likes deh, 420 likes untuk di video kali ini. Jadi bisa pencet tombol likes-nya dulu. Dan mungkin request juga nextnya kita bahas apa lagi untuk altcoin. Kita bisa langsung masuk aja ke dalam videonya ya. Ya, kalau kita bahas mengenai Arbitrum, nih kita kok ngomongin Arbitrum ya, memang dia lagi down. Bahkan hari ini ya, ini down 8,6% di area 8,2 ya, di area 1,7 dolaran lah. Secara market cap sebenarnya di area 39. Jadi kalau saya rasa market cap ini dia nggak, ya termasuk yang lumayan besar, tapi bukan yang top 20 gitu. Jadi secara potensi masih adalah untuk Arbitrum sendiri. Nah, ada beberapa hal. Arbitrum itu apa sih? Arbitrum ini adalah layer 2. Ya, mungkin teman-teman familiar dengan layer 2 scaling tag-nya. Jadi dia di bawah Ethereum ya. Ethereum menjadi layer satunya, dia menjadi layer 2. Potensinya apa? Kelebihan dari Arbitrum sendiri adalah ya karena dia layer 2 gitu ya. Transaksi di network Arbitrum itu lebih murah dibandingkan dengan di Ethereum ya. Secara kecepatan juga lebih cepat di Arbitrum. Gitu. Biasanya lebih ke arah transaksinya plus kecepatannya juga gitu ya. Dan sebenarnya kelebihan dari Arbitrum satu lagi adalah banyak orang yang mentransisi, mereka punya di apps gitu ya, ada decentralized applications di Ethereum, mereka tinggal switch atau mereka tinggal bikin network ke Arbitrum cukup mudah seperti itu. Nah, ini kita kalau lihat websitenya ya, ini websitenya Welcome to the Future of Ethereum atau masa depannya Ethereum. Arbitrum kan baru airdrop tokensnya tahun lalu, jadi technically dia adalah cukup lama sebenarnya secara project, tapi token ARB-nya itu relatif lebih baru. Ya, kalau kita lihat Arbitrum itu ekosistemnya sudah develop, seperti yang saya bilang, transisi dari Ethereum ke Arbitrum it's good gitu ya, cepet, dan banyak sekali di apps yang memang fokusnya ke dalam lebih ke arah Arbitrum seperti itu. Dan Arbitrum ini dia ada dua produk sebenarnya. Kalau kita ngomongin ekosistem di sini, dia ada yang namanya Arbitrum One dan juga ada Arbitrum Nova. Ya, ini yang paling besar. Ya, ini ada Arbitrum Goerli sama Sepolia, tapi ini lebih aktif di testnet gitu. Jadi kita nggak akan terlalu bahas kedua ini, tapi dua ini, One dan Nova. Ya, jadi sedikit fundamentalnya aja nih kalau teman-teman mau bahas fundamentalnya gitu ya. Nah, apa sih yang membedakan kedua Arbitrum chains ini ya, Nova dan juga One ya? Sebenarnya overall dia sama gitu. Overall perbedaannya ini di teknologinya ya, jadi di dalam layer 2-nya. Di mana Arbitrum One ini dia implements namanya rollup protocol ya, khususnya menggunakan Optimism rollup. Nih kalau teman-teman lihat dari sini ya, dia menggunakan optimistic rollup gitu ya. Sebenarnya kalau teman-teman tahu ada satu layer 2 lagi, yaitu adalah Optimism, dan dia juga menggunakan optimistic rollup. Kelebihan dari optimistic rollup adalah salah satunya adalah lebih cepat dan low transaction cost ya, lebih murah lah secara cost transaksinya. Nah, sedangkan Arbitrum Nova itu menggunakan AnyTrust protocol ya, dan AnyTrust ini cukup baru gitu ya. Saya belum pernah coba-coba juga di AnyTrust sebenarnya ya. Tapi ini kita bisa lihat ada kedua perbedaan antara One dan Nova. Arbitrum One ini design for general use. Jadi untuk ya rata-rata semua memakai Arbitrum One. Jadi kalau teman-teman deep dive ke dalam Arbitrum, ke dalam decentralized applications, yang menurut saya rata-rata menggunakan Arbitrum One. Ya, dia scalable, dia efektif, cepat juga, dan dia running di Ethereum smart contracts. Sedangkan yang Arbitrum Nova itu lebih karena untuk application yang memang butuh transaksi yang lebih tinggi ya, dan butuh high throughput seperti itu. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut. Nah, dia baru keluarin produk baru. Jadi secara fundamental dia menarik. Dia ada One, ada Nova. Sekarang dia bikin expansion programnya dia, yaitu adalah Arbitrum Orbit.
gitu ya, Arbitrum Orbit. Jadi ini kalau teman-teman baca, dia adalah make a custom layer 2 or layer 3 on any Ethereum chain. Ya, sangat-sangat interesting, sangat-sangat menarik. Dan ini kalau teman-teman lihat secara mekanismenya nih, ada One, ada Nova, ya. Teman-teman bisa menggunakan Orbit layer 2. Ya, kalau teman-teman mau bikin di apps gitu ya. Sorry, kita ulang dari awal. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini, ini Ethereum layer 1. Ini menjadi base layer ya, gitu ya. Lalu ada Ethereum layer 2 lainnya, termasuk juga Arbitrum. Ada Arbitrum 1, ada Arbitrum Nova. Ini bisa teman-teman masukin misalnya seperti zcasing, bisa teman-teman masukin Optimism, bisa teman-teman masukin yang lain lah, istilahnya seperti itu, Linea, ya pokoknya layer 2 lainnya. Lalu juga bisa menggunakan Arbitrum Orbit di sini, layer 2. Nah, bisa juga di atas, on top of Arbitrum 1 dan Nova, bisa menggunakan Orbit L3 sebagai layer 3 di atasnya lagi. Seperti itu. Ini hierarchy-nya. Ya, 1, 2, and 3. Biasanya kita adanya layer 0, layer 1, layer 2. Ini udah ada layer 3. Seperti itu. Jadi ini cukup revolusi lah kalau menurut saya ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang fundamental Arbitrum, selain Arbitrum Orbit yang lagi cukup hot, bahkan dia khusus nih kalau teman-teman lihat Arbitrum Orbit ya. Tapi kalau kita lihat secara total value lock ya, di Arbitrum itu dia menguasai 49,4% market share-nya layer 2 ya. Jadi hampir setengahnya itu dikuasain oleh Arbitrum 1. Seperti itu ya. Dan ini tadi dia menggunakan optimistic roll up. Jadi ya kita lihat lah, the next contender sebenarnya OP atau Optimism ini yang saya bahas. Lalu ada Manta juga. OP ini sebenarnya lebih dahulu ya, lebih awal, tapi Arbitrum berhasil menjadi peringkat nomor 1 untuk saat ini secara total value lock. Dan bukan hanya total value lock juga, bahkan kalau teman-teman lihat di overall ekosistem juga, Ethereum nomor 1, yang nomor 4-nya itu adalah Arbitrum ya, di bawah Ethereum, Tron, dan juga BSC ya, dengan jumlah total value lock-nya itu di kisaran 2,6 miliar dolar. Jadi ya, kalau teman-teman tanya apakah Arbitrum ini adalah safe investment, apakah Arbitrum ini akan dipakai, apakah Arbitrum ini berpotensi, saya rasa ya ini berpotensi. Ini bagus gitu ya untuk Arbitrum maupun layer 2-nya. Nanti kita bahas katalis layer 2 atau katalis Arbitrum juga di belakang video gitu ya. Kita bahas dulu, nanti juga ada cons-nya atau kelemahan dari Arbitrum. Jadi kita bahas benar-benar deep dive. Kalau untuk ekosistemnya teman-teman bisa play juga. Kalau teman-teman positif dengan Arbitrum, let's play ke dalam ekosistemnya. Ya, saya suka sebenarnya beberapa ekosistemnya. Itu adalah salah satunya GMX. Ini adalah derivative trading, perpetual trading. Kalau teman-teman suka trading di dalam decentralized exchange, bisa menggunakan GMX. Lalu Pendle, ya teman-teman tahu ini untuk yield, DeFi, masuknya ke dalam DeFi juga, dan dia juga ada masuk sedikit di real world assets. Dan teman-teman bisa lihat lah kenaikan Pendle ini sangat signifikan dalam beberapa hari terakhir. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya dia punya ekosistem nih, teman-teman bisa deep dive. Definitely Arbitrum is ya harus perhatikan lah ya, dan mungkin masuk ke dalam ekosistemnya. Nah, next up kita bahas mungkin secara weakness-nya apa, kelemahannya apa. Kelemahannya yang saya nggak suka dari Arbitrum itu adalah vesting schedule-nya. Dimana kalau teman-teman lihat nih, kalau teman-teman buka token unlocks ya. Nih, kalau teman-teman lihat, sorry kita bahas dulu. Nah, yang terjadi ini teman-teman nggak usah ini saya coba matikan. Nah, oke, jadi bisa kelihatan lebih jelas nih. Nah, ini teman-teman bisa lihat yang warna abu. Yang warna abu ini adalah supply yang akan di-unlock. Ya, supply yang akan dikeluarkan dan masuk ke dalam sirkulasi. Ya, ini supply-nya ini untuk investor maupun di sini tim, future team dan juga advisors. Jadi ini cukup besar sebenarnya unlock-nya. Karena teman-teman lihat secara supply, Arbitrum saat ini berada di kisaran 1,5 billion, 1,5 miliar lah. Jadi udah ada sekitar 15% supply yang udah di dalam sirkulasi. Nah, tapi yang nanti akan di-unlock ya, yang akan di-unlock di sini nih tanggal 17 Maret gitu ya, yang akan di-unlock itu adalah kisaran 1,1 miliar Arbitrum, atau bisa dikatakan 87% dari circulating supply-nya. Jadi nanti total supply dari Arbitrum itu sekitaran 2,6 mungkin 2,6 Arbitrum.
gitu. Jadi vesting schedule-nya sebenarnya ini nggak gitu bagus untuk Arbitrum. Ini cukup signifikan kalau menurut saya. Jadi ya biasanya kalau teman-teman tanya terus implikasinya apa ke dalam market? Implikasinya sebenarnya unlock sebesar ini ya orang-orang mungkin mau beli saat ini jadi canggung istilahnya. Wah, ini beli tapi nanti Maret dia buka seperti ini. Takutnya harganya malah depreciate atau harganya mengalami penurunan. Karena kalau kita ngitung dengan market cap yang sama dengan supply yang lebih besar, seharusnya harganya ini malah justru tambah turun. Ngerti nggak sih teman-teman? Ini adalah salah satunya kalau teman-teman belajar tokenomics ini bisa lihat di mana jumlah sirkulasi di dalam market atau circulating supply-nya tertambah atau di unlock, ini sebenarnya lebih negatif ya terhadap harga suatu token seperti itu. Jadi we will see gitu ya, apakah ini adalah nanti akan ada sell the news atau malah buy the news pada saat terjadi malah dia mengalami kenaikan, itu juga bisa ya. Tapi overall Arbitrum saya suka. Ini menjadi salah satu favorit layer 2 projects menurut saya pribadi. Ya kembali lagi disclaimer on and do your own research. Secara revenue juga, ini kalau teman-teman lihat di sini dari daily cumulative fees-nya dia, Arbitrum mungkin bukan on top seperti Ethereum atau Bitcoin atau Tron. Tapi ya masih cukup top lah. Kita lihat di sini Arbitrum 5,7 miliar dolar. Jadi masuk ke dalam top 25 projects. Ditambah lagi daily active usersnya juga mengalami kenaikan secara dalam 1 bulan terakhir itu naik sekitar 17%. Jadi it's the one to watch juga sih, definitely ya. Dan kalau kita ngomongin tentang masa depan Arbitrum atau bukan Arbitrum doang tapi Ethereum ecosystem, overall di 2024 saya rasa kuartal 1, kuartal 2 cukup positif. Masalahnya Arbitrum ini hanya karena token unlocks-nya gitu. Tapi kalau kita secara outlook, it should be positif karena adanya EIP 4844 atau Dencun update yang memang akan lebih fokus itu dalam ke layer 2-nya. Jadi fees-nya udah kecil tambah makin murah lagi gitu. Udah murah tambah murah lagi. Atau dengan alternatif data availability-nya atau ALT-DA, ada community revitalization dan juga restaking naratif. Seperti itu. Jadi ya technically Ethereum layer 2 ini will be the one to watch lah, dan kita sudah sempat bahas juga dalam beberapa video terakhir mengenai Ethereum. Nah, sekarang ngomongin tentang harga teknikal ya. Saat ini memang harga kemarin sempat naik gitu. Saya kasih buy zone juga di sini dengan considering untuk market mengalami kenaikan dan memang dia ada sedikit pullback, ranging di area ini. Cuma kan Bitcoinnya turun, jadi non supportive, akhirnya Arbitrum turun. Gitu ya, nggak apa-apa. Turun saat ini sekarang berada di kisaran area level support. Kalau kita di time frame 1 day ya dia breakout di sini ya, breakout retest di sini, bullish retest saya namakan, lalu dia turun mengalami penurunan. Dan saat ini menurut saya ya potensi dia untuk testing atau support berikutnya itu mungkin di area exponential moving average 50 sini ataupun di kotak yang warna putih yang besar ini, yang panjang. Ini kisaran mana nih, 1,6, 1,68 kisaran seperti itulah untuk secara harga. Jadi mungkin potensi retest lagi. Yang kita nggak mau sebenarnya adalah dia potensi membentuk seperti ini, left shoulder, head, lalu right shoulder. Ini cukup bearish kalau ini terjadi seperti itu ya. Tapi overall semoga dia retest saja, back to retest, and mulai mengalami kenaikan lagi. Seperti itu dan mulai membentuk uptrendnya. Ya dengan target sebenarnya kalau menurut saya secara short term ya area kisaran $3 mungkin bisa kita eyeing ya. Kalau misalnya market mulai mengalami kenaikan, Arbitrum ini mungkin menjadi salah satu yang bisa ada kenaikan yang ya lumayan lah. $3 it's ya kisaran berapa persen nih? 75% lah, 75%. Jadi ini short term banget gitu. Mungkin sebelum unlocks terjadi gitu. Kalau ternyata nggak terlalu naik sampai $3 ya we'll see. Beli sekarang kalau dia naik pun ke area ini pun ini masih kisaran 20% upside. Jadi ya definitely the one to watch lah untuk Arbitrum sendiri. Jadi overall ini. Jadi kalau kita lihat apakah Arbitrum turun, yes dia mengalami penurunan yang cukup drastis. Bahkan kalau kita beli di top ini turunnya udah 27%. Ya, jadi tinggal nunggu aja di area buying zone di sini. Menurut saya ini nggak ada salahnya untuk buy di area kisaran area tersebut 1,66. Cukup menarik dengan fundamental cukup kuat ya. Tapi kita lihat nanti bulan Maret bagaimana reaksinya. Atau teman-teman kalau mau lebih aman ya mau wait atau tunggu sampai dia unlocknya selesai baru mulai masuk, bisa aja gitu. Tapi saya takutnya sebenarnya market maker mulai bermain lah, dimana mereka tahu Arbitrum akan unlock yang cukup besar, dia menjadi salah satu top
fundamental project yang cukup kuat, yang terjadi malah orang-orang mau nunggu harganya di bawah naik terus, di bawah naik dulu, yang membuat orang FOMO di atas. Giliran orang udah FOMO di atas, mungkin kisaran area 26, 28, yang terjadi malah orang beli di sini. Nah, baru di sini diturunin, istilahnya seperti itu. Itu possible terjadi. Kalau teman-teman tahu di market crypto, hal tersebut cukup sering terjadi gitu ya. Jadi kembali lagi kita bahas deep dive Arbitrum, fundamentalnya ada, kita bahas juga secara weaknessnya juga dan kelebihannya Arbitrum. Ya, kalau teman-teman suka video ini, sekali lagi jangan lupa untuk like videonya ataupun share juga kepada teman-teman ya. Dan thank you semua for watching and we will see you in the next video. Bye bye all.